Oke, kita lanjutkan ke medan magnet dan industri elektromagnetik ya. Oke, Ya, Kak. pertama, kamu masih ingat nggak? Atau mungkin udah lupa? Kenapa? Magnet. Mm-mm. Lumayan sih, Kak. Oke, jadi ini di sini nanti medan magnet dan induksi elektromagnetik kita akan belajar tentang bagaimana medan magnet yang timbul ya, timbul akibat biasanya nanti arus listrik. Apakah nanti di kawat lurus atau di kawat melingkar. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang namanya gaya Lorentz, terus induksi elektromagnetik, ya kan, terus dan aplikasinya dari induksi elektromagnetik, sama terakhir nanti ada arus bolak-balik. Oke, jadi pertama medan magnet itu dapat terjadi ya akibat kawat yang ketika dialiri arus listrik. Nah, yang pertama ini kalau misalkan kawatnya lurus ya. Nah, di sini nanti ada namanya kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ini adalah untuk menentukan arah dari medan magnetnya di sekitar kawat lurus. Jadi kita pakai tangan kanan. Di sini ibu jari akan menunjukkan nilai arus I-nya, ya arah dari arus listriknya, dan 4 jarinya akan menunjukkan dari arah magnetiknya ya. Nah, nanti arah magnetiknya itu biasanya apakah masuk ke dalam gambar atau keluar gambar. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus Iya, Kak. selanjutnya ini rumusnya ya. Rumusnya bagaimana mencari nilai B. B ini berarti medan magnet tadi. Nah, ini rumusnya adalah mu0 kali I per 2pi kali A. Nah, mu0 ini adalah namanya permeabilitas dalam vakum udara. Nilainya sama ya, konstan, itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya di sini nanti kuat arus. A-nya di sini adalah jarak ya. Jarak antara titik ke kawat. Kayak gitu. Terus ini kalau misalkan dia, kalau ini istilahnya kayak lurus ya. Kalau ini agak miring sehingga akan ada sudut ya. Ada theta 1, theta 2. Nanti rumusnya tinggal tambahin aja. Ini jadi 4 sin theta 1 tambah sin theta 2. Kayak gitu. Tapi rumus yang umumnya dipakai nanti yang ini ya, yang sebelah kiri ya. Itu adalah namanya kawat lurus yang panjang. Nah, terus selanjutnya adalah kalau kondisinya di kawat melingkar ya. Nah, kalau kawat melingkar kita pakai kaidah tangan kanan juga, tapi di sini kebalik. Kebaliknya itu adalah nilai arusnya itu adalah yang 4 jari, nanti medan magnetiknya itu adalah jempol. Ya, kayak gitu ya. Jadi agak berbeda. Kalau di kawat lurus yang jempolnya jadi I, empat jarinya adalah B, medan magnet. Tapi kalau di kawat melingkar, 4 jarinya adalah kuat arus, jempolnya adalah B. Seperti itu. Nah, terus ini rumusnya, kalau misalkan di pusat lingkaran, itu rumusnya adalah mu0 kali I per 2A. Nah, kalau tadi kawat lurus ada pi-nya bawah, kalau ini nggak ada pi-nya ya. Kayak gitu. Terus ini kalau misalkan untuk beberapa lilitan tinggal tambahkan nilai kali N nanti ya. Nah, kawat melingkarnya nanti misalnya melilit banyak kayak gitu. Itu tinggal kalikan N. Terus yang kedua ini adalah ketika kondisinya dia bukan di tengah-tengah lingkaran, tapi sejauh ya.
sejauh X dari pusat lingkaran. Nah, jadi misalkan nih di titik P, ini sejauh X, nah, nanti akan bersudut ya, segitiga seperti ini. Nanti ada nilai X, ada nilai A-nya di jari-jari lingkaran, ada nilai R-nya berarti sisi miringnya ya. Nah, nanti rumusnya adalah tinggal mu0 kali I kali A sin theta per 2R kuadrat kali N. Kayak gitu kira-kira. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ini ada kawat melingkar yang dia memanjang ya. Kita sebut namanya solenoida atau solenoid. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini bagaimana rumusnya? Nah, jadi nanti ada nilai B ketika di tengah-tengah solenoid. Ada juga yang ketika di ujung ya. Baik ujung kiri, ujung kanan itu sama aja. Rumusnya adalah tinggal mu0 kali N kali I per L. L-nya di sini adalah panjang dari solenoidanya. Nah, kalau di ujung, tinggal kita kalikan setengah ya, atau bagi 2 ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya rumusnya agak mirip-mirip. Baik kawat lurus, kawat melingkar. Kayak gitu. Nah, ini untuk solenoida. Terus kalau kawat melingkar, nanti juga berbentuknya lingkaran. Kita sebut namanya toroida atau toroid. Nah, nanti induksi magnetiknya hanya ada dalam lilitannya ya. Jadi dalam lilitan. Nah, dalam lilitan ini. Rumusnya gimana? Adalah tinggal mu0 kali I kali N per 2pi kali A. Gitu. Mirip kayak ini ya, kayak kawat lurus ya rumusnya ya. Nanti A-nya ini adalah jari-jari. Gitu. Tapi kalau di tengah-tengah toroidanya, medan magnetiknya nilainya 0. Kayak gitu, kira-kira. Nah, sampai saat ini adalah medan magnet di kawat lurus dan juga kawat melingkar. Paham? Belum kebayang sih, Kak. Belum kebayang ya. Soalnya. Kebayang soalnya ya. Coba kita bahas dulu deh soalnya deh. Kita bahas misalkan soal, nah ini ya, senam PTN deh. Ada kawat bujur sangkar dengan sisi 2 cm, dialiri arus listrik searah 1 ampere. Ditanya besar induksi magnet di pusat bujur sangkar adalah berapa, gitu ya. Nah, ini cara mencarinya gimana? Oke, jadi di sini kan ada kawat ya, bujur sangkar, arusnya begini ya, muter ya. Ini searah jarum jam nih. Nah, nanti ditanyanya adalah B di sini ya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kawat bujur sangkar ini berarti ada 4 kawat ya. Iya. Dan di sini dari sini 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, berarti rumusnya tadi adalah B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A ya. Ini berarti yang Kawat lurus. jempol itu ini ya, apa arus listrik ya? Yang jempol ini adalah ya arus listrik. Nanti 4 jarinya adalah medan magnetnya ya. Betul. Tapi kita hitung dulu aja nih. Tiap 1 kawat berapa ya?
Nanti baru kita tentukan arahnya. New 0 ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya ini adalah 1 ampere, 1 dibagi dengan 2pi. Nah, A-nya berapa? A-nya ini adalah berarti jarak dari kawat ke titik O ya. Gini ya. Nah, berarti ini setengahnya ya. Setengah dari kawat ya. Kawatnya kan panjangnya 2. Berarti dari titik O ke kawat adalah berarti setengah kali 2 berarti 1. 1 cm. Ini jangan lupa diubah ke meter ya. Berarti kan 1/100 ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Gimana Kak ulang? Apanya yang dijadiin 100? Ini A-nya. A-nya kan ini dalam sentimeter. Ubah ke meter. Convert ke meter. Sentimeter ke meter kan naik, berarti dibagi 100 ya. Iya. Oke, berarti nanti adalah ya. Berarti ini 10 pangkat min 2 ya nanti ya. Iya, iya. Oke, seperti itu. Berarti nanti pi-nya kita coret. Terus habis itu 4 bagi 2 berarti 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 kalau kita coret berarti sisanya jadi min 5 ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, itu di satu kawat ya. Nah, nanti ininya sama aja ya. Kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4. Nilainya juga sama ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Ini satuannya nanti T ya. T ini adalah Tesla. Oke. Sekarang baru kita tentukan arahnya nih. Nanti di titik O gimana. Oke, ini jempolnya kan ke atas ya. Jempolnya ke atas, berarti nanti medan magnetiknya begini ya arahnya ya. Yang sebelah kanannya berarti masuk, yang sebelah kirinya nanti keluar ya. Berarti kawat yang pertama, kalau masuk itu nanti tandanya silang. Oke. Silang, terus habis itu kalau yang ini, yang atas, silang juga ya. Kan jempolnya ke arah kanan, nanti si medan magnetiknya gini kan, perputarannya nih. Yang sebelah bawahnya berarti sebelah bawah kawat nanti masuk, silang juga, bagian atasnya keluar. Keluar gambar ya. Kebayang nggak arahnya atau takut masih bingung nih? Kalau ibaratin kayak di tangan kanan ngerti masuknya sih. Ya, bagian Cuma kanan nih. atas itu di mana? Bagian atas tuh jempolnya ke arah kanan ya. Jempolnya ke arah kanan. Nanti habis itu kan ada bagian yang ini kan bagian bawah kawat ya. Yang bagian bawah kawat kan si 4 jarinya masuk ke dalam ya. Berarti nanti yang bagian ini masuk ke dalam gitu. Nah, terus bagian yang ke sini sama ya. Jempolnya ke arah bawah. Nanti dia di sebelah kirinya atau di titik O-nya masuk juga ya ke dalam ya. Yang kawat bagian bawah juga sama nih. Kan arusnya ke arah kiri. Berarti di bagian atas si O ini juga masuk ke dalam ya.
Kayak gitu kira-kira. Kebayang? Lumayan. Berarti nanti ini kita jumlahkan ya. Betul nggak? Hmm. Berarti 2 kali 10 4 min 5, tambah 2 kali 10 4 min 5, tambah 2 kali 10 4 min 5, tambah 2 kali 10 4 min 5. Kayak gitu. Hasilnya berapa? Dikali 4 berarti, Kak. Iya, kali 4 ya. Hmm. Bisa? Enggak begitu sih, Kak. Bingung nggak? Takut bingung. Lumayan. Coba soal lain, Kak. Soal lain ya. Oke, soal lain mungkin kita ke mana nih ya? Ke nomor 7 deh ya. Nomor 7. Oke, untuk kawat lurus dialiri arus 7 ampere diletakkan seperti pada gambar. Ditanya besar dan arah induksi magnet di titik Q adalah, oke, ini kawat lurus ini 7 ampere ya. Nanti titik Q ini tegak lurus 2 cm jaraknya ya dari kawat ya. Oke, maka nanti berarti rumusnya sama ya. Kawat lurus berarti B sama dengan mu0 kali I per 2 pi A ya. Mu0 ini berarti sama 4 pi kali 10 4 min 7 I-nya 7 per 2 kali pi A-nya 2 cm berarti per 100 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, nanti kita coret 4 pi 2 pi sama 2 ya. Jadi ntar hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat min 5 ya. Maka 10 4 min 7 sama 10 min 2 jadi 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Sekarang pertanyaannya arahnya ya. Ini berarti jawabannya antara kalau nggak A, kalau nggak B. Ini arusnya begini kan. Berarti jempolnya kita ngikutin ya. Ngikutin arah arusnya nih. Nah, berarti titik Q ini ada di atas kawat ya. Betul nggak? Iya. Nah, berarti nanti 4 jarinya masuk ya. Ke Q masuk ya. Bener nggak? Kalau kamu jempolnya 7 ampere, atas kawat itu berarti 4 jarinya masuk ya. Artinya berarti ntar jawabannya adalah yang A ini. Menuju bidang kertas. Oke. Oke, kayak gitu kira-kira. Bayang? Kebayang kalau yang ini.
Ini ada soal standar UM nih. Ujian mandiri. Apa namanya? Soal teori nih, 1, 2, 3, 4 ya. Induksi magnetik di sebuah titik yang berada di tengah-tengah sumbu solenoida yang berarus listrik adalah nomor 13 ya. 1. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan. 2. Berbanding lurus dengan kuat arus. 3. Berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoida. 4. Berbanding terbalik dengan panjang solenoida. Manakah pernyataan yang benar? Hal kayak gini berarti kita kembalikan ke rumusnya ya. Iya. Halo, Kak. Ya. Rumusnya tadi tahu nggak? Masih inget nggak? Rumusnya itu solenoida adalah nanti, nah ini ya. Oke, B mu 0 kali N kali I per L ya. L itu panjang ya, Kak? Ya. L L itu panjang ya. panjangnya. Ya betul, length. B sama dengan mu 0 kali N kali I per L. Nomor 1 bener nggak? Berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Benar. Bener ya, si N ya. Iya. Terus N nomor, itu induksi magnetiknya. bukan, N itu Atau jumlah lilitannya. lilitan. Oke. Terus habis itu adalah apa tuh? Berbanding lurus dengan kuat arus. Betul juga Benar. ya, I ya. Mm-mm. Terus berbanding lurus dengan permeabilitas. Probabilitas yang Permeabilitas tuh mu 0 ya. mana ini? Ini 0. Berarti Mm-mm, benar juga. betul juga. Terus yang 4 berbanding terbalik dengan panjang. Banding terbalik dengan panjang benar. Benar, berarti benar semua ya. Mm-mm. Maka jawabannya adalah berarti 1, 2, 3, dan 4. Yang E ya. Oke. Yang lingkaran belum ya. Oke. Oke, ini coba yang nomor 17 ya. Kawat 3/4 lingkaran dengan jari-jari 3 meter. Dialiri arus 6 ampere, besar induksi magnet pada pusat lingkaran P adalah berapa? Oke, masih ingat nggak tadi rumusnya? Yang enggak ada ini yang lurus, Kak. Yang melingkar dong. Berarti enggak ada P-nya bukan ya? Nggak ada pi-nya ya. Berarti mu Oh, enggak 0 ada P. kali I per 2A ya. Bukan. Gitu. Kalau tadi kawat lurus kan ada pi-nya di bawahnya. Berarti ini Iya. tinggal 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 6 per 2 kali jari-jarinya 3 ya. 3 meter ya, berarti nggak perlu diubah. Gitu. Nah, dibilangnya 3/4 kan. 3/4 itu artinya berarti kita kaliin 3/4. Karena rumus ini adalah untuk satu lingkaran full ya. Ya, ntar jangan lupa kaliin 3/4. Gitu. Paham?
Bisa? Halo Kak, Halo ya? Gimana? sinyal aku kayaknya lagi ujian. Bentar, aku ganti wifi dulu. Oke, keluar dulu ya berarti ya? Enggak. Halo, halo Kak. Halo, cek cek. Masuk nih. Udah. Hmm, Masuk kok. Oke. Nah, itu tadi dikali 3/4 ya. Nah, jadi berapa tuh hasilnya? Empat pi kali 10 / 7 kali 6, 6 per 2 kali 6 3 sama kali... 3-nya coret gitu kan Kak? Iya, betul. 6 sama 3-nya coret ya. 6 sama 6 coret yang bawah. Mm-mm. Berarti 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kali 3/4. Ya, 2 kali, oh nggak jadi. 4 hasilnya adalah 4 kali 10. 3/4, oh berarti 4/4. Ini gimana sih Kak cara ngitungnya? 3/4 kali 4 berarti berapa? 3/4. Oh, 4 V-nya boleh di itu. Itu nggak satu kesatuan. Gimana? Tadi kan 2 sama 3 sama 6 coret ya. Berarti tinggal 3/4 kali 4. Berarti 4-nya bisa coret juga ya? 4 V, yang dari 4 V ya. Iya. Berarti sisanya adalah 3 pi 3 ya. kali 10 pangkat 7. 3 kali 10. C ya Kak. Oke, berarti yang C ya. Sip. Masih bingung nggak? Kalau udah hafal rumusnya enggak sih. Enggak ya. N itu tadi apa Kak? N itu jumlah lilitan. Oke. Oke. Mau coba nomor 15? 14, 15? Solenoida dan toroida. Boleh 14 15 ya. Iya.
Induksi magnetik berarti bukan yang 4P itu ya? Beda. Oke, solenoida ini di pusat ya. Oh, di pusat rumusnya gimana? Pi 0 kali N per L. L aja ya. Oke. Hmm. B sama dengan mu0 kali I. Oke. Kalau di ujung nanti ada duanya ya. Oke. Berarti nanti ditanya nilai I ya. Hmm. Kalau nyari kuat harus berarti B kali L per Pi 0 kali N. Tukeran, Kak. Iya, betul. Hmm. Kayak yang 4Pi per 10 pangkat min 7 kali 50 itu gimana cara ngitungnya? Yang ini 4Pi sebenarnya kali 50 ya. Yang bawah. Kamu tuh sebenarnya tinggal kaliin aja 4 kali 50 ya. 4 kali 50, 200. Berarti ntar bawahnya 200 kan. Bawahnya 200 Ya. pi ya. 200 pi kali 10 pangkat min 7 gitu kan. Kalau yang atasnya tinggal B kali L ya. 20. Nah, ini tapi 20 20. cm, ubah ke meter dulu. Oh, berarti 0,2. Ya, 0,2 ya. 20 kali 10 pangkat min 2. Ya, 2 betul. kali 10 pangkat min 2. Jadi kan nanti 2pi kali 10 kali 4 kali 20 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadi ntar 2 kali 20 kan berarti 40 ya. 40 pi kali 10 pangkatnya jadi min 4 min 2 berarti min 6. Min Tuh. 6. Nah, terus selanjutnya
Selanjutnya berarti 40-nya dicoret sama 200 Betul. kan. Pi sama pi-nya juga coret ya. Jadi 5. Jadi 1/5 10 1/5 kali 10. 5 kali 10 ya. Berarti hasilnya adalah 2. 2. Oke, berarti jawabannya 2 ampere. Lanjut nomor 15. Ini berarti rumusnya yang P0 kali I yang ada 2-nya, Kak. 2pi kali A. Ya, di 0 kali I per berarti Kali 2pi N, A ya. enggak kali N ya, Kak. Kali A ya, ada N-nya ya. Min 0 kali I kali N ya. Per 2pi A. Betul. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 20 ampere dikali N per berarti 0 kali 20 dikali A. B-nya 5 kali 10⁻² ya. Yang atas ya. Ya. Terus 2pi hanya 40 cm itu berarti ubah ke meter ya. 40 kali 10 pangkat min 2.
Mu 0 itu 4pi kali 10⁻⁷ ya. I-nya ini adalah 20. Oke. Berarti itu 40 kali 5 dulu. 40 kali Jadi 5 kali 2 ya. Oh, 40 kali 5 kali 2 berarti 400. 400 pi dikali min 4. 10 pangkat min 4. Berarti berapa? Benar 400 pi ya? Ya, 400 pi dikali 10 pangkat min 4. Oke, betul. Per yang bawahnya. 80 pi kali 10 pangkat min 7. Oke. Pi-nya coret ya. Iya. 400 sama 80-nya coret. Sama pi-nya coret. Oke. Pi-nya coret. Berarti 50 dikali 400 bagi 80 berapa? 50 kan ya? 400. 5. 5 ya. 5 kali 10 min 4 kurang 7. 3. 3. Oke, berarti 5.000 ya. 5 kali 9 pangkat 3 5.000 ya. Iya. 5.000 ya. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Hmm. Itu cara perhitungan dari ini. Oke, selanjutnya kita ke gaya Lorentz ya. Oke. Nah, gaya Lorentz ini adalah gaya timbul akibat medan magnet ya. Nah, ada dua hal. Pertama, gaya Lorentz itu terjadi dari kawat berarus ya. Kawat lurus berarus. Yang kedua itu adalah gaya Lorentz akibat partikel yang mempunyai muatan. Nah, itu namanya gaya Lorentz. Oke. Di kawat berarus, ya ini rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin theta ya. Gitu. Jadi B-nya medan magnet, I-nya kuat arus, L-nya adalah panjang kawat. Sin theta ini adalah sudut antara medan magnet sama panjang kawat ya. Sama bukan panjang kawat, sama kawat. Kayak gitu. Terus kalau mau menentukan arahnya, arah gaya Lorentz-nya, ini kita bisa pakai masih kaidah tangan kanan ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi 4 jari itu B, jempolnya I, nanti gaya Lorentz-nya ini keluar dari telapak tangan ya. Kayak gitu. Ini untuk gaya Lorentz. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan ada dua kawat ya. Ada dua kawat ini juga menimbulkan namanya gaya Lorentz. Nanti ada namanya yang tarik-menarik, ada yang namanya tolak-menolak. Tarik-menarik itu akibat kalau nilai I-nya searah. Ya, searah ya.
Terus kalau yang tolak-menolak, ini kalau arusnya bersaling berlawanan. Rumusnya nanti gimana adalah tinggal F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi A. Jadi ini F dibagi L, L-nya ini adalah panjang kawatnya, mu 0, ini kuat arus ya, I1 sama I2 ya, kuat arus 1, kuat arus 2 per 2pi kali A. A-nya ini adalah jarak antar kawatnya. Nah, ini adalah rumus gaya Lorentz ketika di kawat yang lurus ya. Kawat berarus yang lurus. Kayak gitu kira-kira. Bayang? Lumayan. Oke. Yang kedua adalah gaya Lorentz karena partikel yang bermuatan. Ini rumusnya adalah F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Nah, jadi di sini ada partikel bermuatan yang V itu adalah berarti kecepatan ya. Jadi artinya partikel tersebut itu dia bergerak ya. Nah, B-nya ini medan magnet, Q-nya muatan, V-nya kecepatan kali sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara B sama arah muatannya ya. Gitu. Nah, aturannya sama ya kayak yang di kawat arus ya. Cuman perbedaannya adalah ini kalau V itu jadi ibu jari ya. V-nya ibu jari, B-nya masih sama 4 jari yang lain. Nah, tapi F-nya ini ada 2 kemungkinan ya. Kalau muatannya positif, berarti pakai telapak yang depan. Berarti sama kayak gini ya, pakai telapak tangan. Tapi kalau muatannya negatif, berarti pakai yang belakang ya, punggung tangan ya. Yang punggung tangan kan yang sebaliknya ya, yang biasanya warnanya lebih gelap. Oke. Nah, terus ini ada kondisi di mana ketika dia sudutnya ya. Nah, sudutnya ini kalau misalkan sudut antara B dengan V ini 0 derajat atau 180 derajat, maka nanti lintasannya ini, lintasan partikel muatannya itu adalah garis lurus. Nah, tapi kalau tetanya itu adalah 90 derajat, maka nanti lintasannya ini berbentuk lingkaran. Jadi nanti ada jari-jari lingkaran ya. Berarti ini sudut-sudutnya yang pakai gambar gitu. Iya, jadi gini, kalau misalkan ini kan ada medan magnet gini ya. Ini medan magnetnya ke sini. Ini B-nya ya. Terus habis itu ada partikel bermuatan juga begini nih. Kan artinya kan ini searah ya. 0 sama 180 derajat itu artinya searah ya. Maka nanti lintasannya lurus gitu. Kalau 90 derajat berarti dia tegak lurus begini ya. Nah, berarti begini nih. Nah, nanti dia akan membentuk lingkaran nih, berputar ya. Jadi berputar gini ntar. Nah, gini ntar. Gitu. Tapi kalau yang 0, yang bukan 0, bukan 180 dan juga bukan 90, misalkan begini ya. Misalkan 60 derajat gini ya. Nanti bentuknya spiral. Spiral tuh bentuknya yang begini ya. Iya, yang kayak per ya. Iya, betul kayak per. Nanti lintasannya begini gitu. Oke. Nah, ntar khusus yang dia apa namanya tuh 90 derajat, maka membentuk nanti ada rumusnya gini ya. Yang R sama dengan M kali V per Q kali B. Kayak gitu kira-kira. Oke. Oke.
Oke, paham? Ini adalah gaya Lorentz ya. Soal aja nih Kak, aku nggak begitu ini kalau nggak nempel-nempel banget. Oke, misalnya nih, contoh gaya Lorentz ya. Sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik 5 ampere berada dalam daerah induksi magnetik B sama dengan 0,8 Tesla. Jika panjang penghantar adalah 20 cm dan posisi kawat seperti tunjukkan pada ini, oke, maka besar gaya magnetik ya. Nah, ini kalau kawat berarti rumusnya tadi kan F sama dengan bil ya, bil sin theta ya. B-nya itu masih sama kayak tadi kan, I-nya juga kuat arus, L panjang sama kan? Ya, B-nya kan ini ada 0,8 Tesla, I-nya kan kuat arus, L-nya itu adalah panjang kawat ya. Berarti ini L-nya Jadi ntar 4 per 20 4. cm. Iya, betul. Berapa kira-kira? Berarti 0,8 dikali 5 dikali 20 kali 10 pangkat min 2. Ya, betul. Nol koma 8 kali 5, 4 dikali 20 kali 10 pangkat min 2. Kak. Hasilnya berapa? 0,8 kali 5 kan 4 kali 20, 80 dikali 10 pangkat min 2. 80 kali 10 pangkat min 2. Berarti ya 0,8 ya? 0,8 kali sin theta. Oke, berarti 0,8. Nah, sin-nya ini kita lihat ya. Ini kan ininya sama I-nya. Ini tegak lurus namanya ya. Berarti sin 90 ya. Iya. Yeah. 0,8 kali 1 kan? 0,8. Oke, berarti 0,8. Sip, betul. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya sudutnya diketahui gimana Kak? Kayak bukan 90 gitu. Misalkan nih, kayak di nomor 21 ya. Coba di nomor 21. Ada suatu penghantar lurus 20 cm yang berarus listrik 5 ampere. Diletakkan dalam medan magnetik 1 watt per meter persegi. Jika penghantar tersebut mengapit sudut 60 derajat, ditanya gaya magnetnya ya. Gimana Kak? Sama kita tadi, berarti B kali I kali L kali sin theta ya. Tapi sinnya nanti sin 60.
Berapa ayo? Bentar. B-nya B-nya 1. B-nya 1. Betul. Arus listriknya 5. Panjangnya Ya. 20. Nah, ubah ke meter ya. 20 kali 10 pangkat min 2. Berarti 5 dikali 20 kali 10 pangkat min 2. 100 kali 10 pangkat min 2. Berarti 1 Bener ya. nggak sih? Iya. 1 terus sin 60. Kali sin 60. Sin 60 adalah Sin 60, bentar. Itu yang sudut istimewa kan ya. Sin 60 setengah akar 3. Oke, berarti hasilnya yang 0,5 akar 3, C. iya, betul ya. 0,5 akar 3. Sip, betul. Kayak gitu kira-kira. Oke, kita coba nomor 24 ya. Dua buah partikel masanya M1 banding M2 sama dengan 2 banding 1. Dan muatannya adalah Q1 banding Q2 sama dengan 2 banding 1. Kedua partikel itu bergerak melingkar dalam bidang yang tegak lurus medan magnet homogen. Bila besar momentum kedua partikel itu sama, ditanya maka perbandingan jari-jari orbit partikel itu R1 banding R2 adalah, oke, berarti ini rumus yang ini ya, tadi ya, yang jari-jari lingkaran partikel muatan ya. R sama dengan M kali V per BQ ya. Ya kan? Nanti kita pakai ini nih. Kita bikin perbandingan. Nanti ntar R1 per R2 gitu kan ya. Sama dengan M1 kali V1 per B1 kali Q1 ya. Per M2 kali V2 per B2 kali Q2. Coba kita lihat yang sama dulu ya, biar kita bisa coret ya. Kalau kita lihat nih masanya beda, Q-nya beda. Terus medan magnetnya homogen, berarti B-nya sama ya. Berarti B bisa kita coret. Terus habis itu katanya momentum. Momentum itu kan kecepatan ya. Ya. Berarti V-nya bisa kita coret juga. Nah, yang tinggal kita masukin M1, M2 sama Q1, Q2 deh. Berarti kan ntar R1 per R2 sama dengan M1-nya kan 2 ya. Berarti 2 per Q1-nya juga 2 ya. 2 per M2 itu 1, Q2-nya juga 1. Berarti 1 per 1, 1. Berarti ini 2 per 2, 1 juga ya. 1. Maka nanti hasilnya adalah 1 per 1. 1. Maka jawabannya yang C. C. Betul. Kayak gitu kira-kira.
Oke, paham? Lumayan. Cuma kadang-kadang buat pakai rumusnya itu yang mana suka lupa gitu. Iya sih memang harus Kalau dipahamin udah dulu tahu sih. rumus. Karena rumusnya saking banyaknya ya. Iya, benar. Oke, lanjut. Kemana ya? Kamu coba kerjain dulu deh. Dua-dua deh. Ini nanti rumusnya F sama dengan BQV ya. Karena kan di sini bilangnya elektron, berarti muatan kan? Berarti B kali Q kali V kali sin theta ya. Nah, gayanya tahu nih, gayanya tahu. Ditanya adalah besar Gayanya yang F itu 5 kali 6 7 kali 9 pangkat 14. Iya, betul. Itu F. Nah, betul tuh F-nya. B-nya yang dicari ya. Oke. Coba hitung deh. Oke lah, saya izin toilet dulu bentar ya. Iya boleh. Oke, coba dihitung ya. Iya. Coba ya.
Halo Kaira, dapat nggak? 1,8 benar nggak sih kan? 1,8. 1,8 ya. Ya, betul. 1,8. Oke, kayak gitu ya. Intinya kalau muatan itu BQV, kalau arus kawat berarti bil. Oke. Oke, kita coba yang ini deh ya, nomor 26 ya. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah kawat lurus panjang dan sejajar yang dialiri arus listrik. Besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah adalah, oke, ini artinya kan ditanya yang di tengah ya. Berarti nanti kita cari gaya Lorentz yang ini yang kawat 1 sama kawat 2, terus kawat 2 sama kawat 3 ya. Berarti rumusnya nanti yang F per L. Ini yang baru lagi ya kok. Ya, mu0 kali I1 kali I2 ya. Per 2 pi A ya. Gitu. Jadi nanti ini kita cari F per L-nya ya. Antara kawat 1 sama kawat 2, sama kawat 2 sama kawat 3. Ya kan? Berarti kita cari dulu yang kawat 1 dan 2. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. Kawat 1 2 ampere, kawat 2 3 ampere. Dibagi dengan 2pi. Hanya ini adalah jarak antar kawat, berarti 4 ya, 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Yang 6 sampingnya itu? 6 sampingnya itu ntar yang kawat 2 sama kawat 3. Oh, oke. Jadi kita hitung dulu yang 1 dan 2 ya. Pi-nya bisa kita coret. 2-nya bisa kita coret. 4-nya bisa kita coret. Jadi nanti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Oke? Oke. Terus sekarang kawat 2 dan 3. 2 dan 3 ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. Kali 3 kali 4. Per 2pi kali, sekarang jaraknya 6 ya. Di 6 ubah ke meter ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti pi-nya coret. 2-nya juga coret ya, sama 4 ya. 4 berarti sisa 2. Kali 10. 3 coret sama 6. 3 coret sama 6. Berarti sisa 2. 2 juga coret ya. Sama 2 lagi ya. Coret sama 4. Oh ya, bisa. Bisa. Berarti nanti hasilnya 4 kali 10 pangkat 10 min 5 ya. pangkat min 5. Oke, betul. Nah, tadi Terus kan kalau ditambah ditambah apa di mana ini? Kita lihat dulu nih. Kan tadi kalau searah itu dia tarik menarik ya. Berarti F-nya ke sini sama ini ke sini ya. Terus yang satu lagi searah juga berarti tarik menarik ya. Nah, kan kita fokusnya di sini nih.
Berarti diselisihin ya. Karena itu berlawanan tuh yang di tengah-tengah. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5 kurang 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti 4 kurang 3, 1 ya. Maka nanti jawabannya yang A. Kayak gitu kira-kira. Bayang nggak? Dikurang aja, Kak. Ya, dikurang. Dikurang. Karena kan berlawanan. Hmm, Betul nggak? oke. Tapi masih bingung kenapa dia berlawanan. Nih, kan arusnya searah ya. Iya. Arusnya searah, berarti gayanya nih saling tarik-menarik nih. Yang sini ke kanan, sini ke kiri. Yang kawat sini juga ya. Tarik-menarik. Kawat ini ke kanan. Gaya ini ke kanan, ini ke kiri. Tapi pertanyaannya adalah yang di tengah kan. Berarti tanya yang ini nih. Kita lingkarin yang ini. Nah, ini kan gayanya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kan berlawanan tuh. Kalau berlawanan berarti kita selisihin ya. Ya kan? Bener kan? Oke. Oke, paham? Paham, Bang. Itu kalau di kawat 2 arus ya. Dua kawat. Coba nggak? Contoh lain nggak ya? Nomor berapa, Kak? Bentar, saya lagi cari. Nggak ada ya kayaknya. Nih, nomor 7 nih. Sama kayak tadi kan, Kak? Ya, sama. Kak, bentar mau lihat rumus yang tadi deh. Takut salah. Yang tadi ya, rumusnya itu, ini saya tulisin aja ya. F per L
Nah, ini F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Berarti kalau yang ini 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 2A, I2 3A. Nah, di sini kan 2 yang kali 3. nggak tahu yang tengah ya. Terus katanya kawat yang tengah bekerja adalah 10 pangkat min 5 ke arah kanan ya. Jadi ini agak beda nih cara prosedurnya. Ini kan ini tarik-menarik ya. Ya kan? Nah, terus kita fokus di sini ya. Nah, Itu berlawanan. kawat yang tengah kita nggak tahu nih. Kita misalin aja X ya. Iya. Nanti berarti antara 1 dan 2 adalah berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali X ya. Kita nggak tahu kan. Per 2pi kali A ya. 2pi kali A-nya 4 kali 2 kali X. 10 pangkat min 2. Kali. Nah, ini yang 1, 2 ya. Kalau yang 3, 2, yang 2 dan 3 berarti sama kayak tadi, tapi X kali 3 kan ini. Iya, betul. Terus L-nya Kak, dimasukin nggak ke F? L-nya kan nggak ada ya. Yang 4 cm itu jarak. Iya, itu jarak. Jarak antar kawat ya. Hmm. 2pi kali 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus katanya yang lebih ke arah kanan ya. Berarti ntar kanan kurang kiri, hasilnya 10 pangkat min 5 gitu. Tunggu deh, belum Kak. Benar.
Berarti yang bawah, yang 1 dan 2-nya X kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 2. Benar nggak? Yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2 ini coret ya. Juga coret ya. 10. Berarti X kali 10 pangkat min 5 ya? Iya. Oke, betul. Yang kedua juga X kali 10 pangkat min 5. Ah, masa? Iya. Nih, 4 sama 2 kan. Sisanya 2. Coret 2. 2. Bentar. 6 sama 3 coret 2. Terus 2 sama 2 coret. 2 sama 2 coret ya? Iya kan? Oke. X kali 10 pangkat min 5 juga. Habis dong ntar ya. Kayaknya ada yang salah deh. Salah ya Kak aku? Aku salah gimana sih? Maka kuat arus yang 4 tengah ya. Sama 4 coret. 2 sama 2 coret. Enggak, nanti kalau ini berarti ntar X kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kan berarti ntar dikurang ya. Ini sama ini habis jadinya. 0 gitu. Agak aneh nih. Tapi paham ya caranya ya? Paham sih. Pokoknya ini kayak perbandingan gitu nggak sih? Iya, betul. Perbandingan. Oke, kita lanjutin aja ya. Nah, tadi Gaya Lorenz kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak sih, sekarang nggak ada. Kita coba yang terakhir ya. Terakhir itu adalah flux dan GGL ya. Oke, jadi flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Jadi ibarat kata gini, namanya garis-garis gaya magnet itu, nah jadi ntar prinsipnya ini kayak ini, apa namanya, kamu pernah lihat isi dinamo nggak? Enggak. Enggak ya. Kita lihat generator. Nah, jadi
Nanti ini prinsipnya itu adalah seperti pembangkit listrik nih. Jadi kayak nanti ada kumparan, ya kumparan, terus ada magnet. Nah nanti kumparan itu ketika berputar akan, waduh, iklan gini ya. Nah, nanti kumparan itu berputar. Nah dia terkena garis-garis gaya magnet, maka akan menimbulkan nanti aliran listrik kayak gitu. Nah jadi flux ini penting ya. Jadi ini kumparan nih namanya nih. Yang kayak gini namanya kumparan. Jadi benang-benang melilit ya. Oh ya, kumparannya. Kerja dinamo aja deh. Cara kerja dinamo. Nah, gini ya. Bisa dibuka ya. Oke. Nah, jadi ini nanti kumparan, ini ada magnet ya. Kan ada yang kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau kumparan ini nanti berputar, bergerak, akan menghasilkan listrik gitu. Nah, listrik ini biasanya ini di dinamo sepeda ya. Nanti akan menyalakan lampu gitu. Kalau kamu punya sepeda ada dinamonya, prinsipnya seperti itu. Nah, nanti flux ini adalah nanti kita pakai buat namanya GGL induksi ya. Jadi flux ini adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Rumusnya adalah B kali A kali cos theta. B-nya ini adalah medan magnetnya, A-nya ini adalah area luas ya, dikali dengan cos theta. Nah, cos theta ini adalah sudut antara nanti medan magnet sama luasannya ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya GGL induksi. GGL induksi adalah sumber tegangan yang dihasilkan dari perubahan flux magnetik pada suatu kumparan. GGL induksi ini ditentukan berdasarkan dengan hukum imbas Faraday. Yaitu adalah bunyi hukumnya gaya gerak listrik adalah dalam sebuah rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux yang melalui rangkaian tersebut. Nah, jadi kumparan yang berputar terus terkena garis-garis gaya magnet, nanti dia akan menimbulkan listrik ya, atau menjadi sumber tegangan. Gitu. Jadi dinamo, aki, prinsipnya seperti itu. Nah, rumus yang pertama itu GGL induksi karena perubahan flux magnet. Jadi ini dibacanya E ya. E-nya ini adalah voltase tegangan adalah sama dengan min N. N-nya ini adalah jumlah lilitan dari kumparannya. Nanti delta flux per delta T ya. Jadi perubahan flux per perubahan waktu ya. Gitu. Nanti bisa ada dua turunan. Yang pertama, tadi kan flux itu B kali A ya. Jadi nanti yang bisa berubah adalah si areanya, delta A per delta T, atau yang bisa berubah adalah si magnetiknya ya, delta B per delta T. Kayak gitu. Ini rumus yang pertama akibat apa namanya nih? Akibat perubahan flux magnet. Gitu ya. Nah, terus yang kedua akibat perubahan kuat arus ya. Akibat kuat arus. Rumusnya adalah min L. L ini adalah namanya induktansi diri dikali dengan delta I, perubahan arus dibagi dengan perubahan waktu. Kayak gitu kira-kira dua rumusnya. Delta L tadi itu ya, perbedaan panjang sama yang kita itu apa? Ini delta I ya, I-nya kuat arus, bukan L. Delta I. Delta T. Delta T perubahan waktu ya. Oke. Nanti Berarti kalau kalau mencari delta nilai I L, sama delta T, gimana? kenapa Kak? Kalau delta I sama delta T itu berarti satu kesatuan. Iya, betul, satu kesatuan. Oke. Nanti nyari L atau induktansi diri bisa kayak gini ya rumusnya ya. Mu kali N kuadrat kali A per L.
Ini kalau bentuknya adalah solenoida. Kalau bentuknya nanti toroida, L-nya nanti berubah jadi 2πa ya. Terus kalau mau mencari energi yang tersimpan dalam kumparan tadi ya, energi listriknya adalah tinggal rumusnya setengah kali L kali I kuadrat. Kayak gitu kira-kira. Terus ada juga namanya hukum Lenz. Hukum Lenz ini adalah percobaan dari Lenz ya. Jadi ketika ini ada plus-plus ini artinya berarti ada medan magnet ya. Garis-garis medan magnet. Terus di sini AB ini adalah kawat ya. Kawat yang digerak-gerakan. Nah, nanti akan menimbulkan namanya GGL juga nih. Rumusnya beda juga. E sama dengan B. B ini medan magnet. L-nya ini adalah kawat AB-nya dikali dengan V. V-nya ini adalah kecepatan dari batangnya yang digerak-gerakan tadi. Nah, kalau V-nya ke kanan, nanti ada gaya Lorentz ya. V-nya ke kanan, nanti F-nya ke arah sebalikannya, ke kiri. Gitu. Nanti I-nya adalah dari A ke B. Tapi kalau V-nya nanti ke kiri, berarti F-nya ke kanan, nanti arusnya berarti dari B ke A. Kayak gitu kira-kira konsepnya. Dari hukum Lenz ya. Nah, terakhir di rumus generator. Jadi generator ini adalah alat pembangkit ya. Nah, jadi istilahnya mungkin pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, yang dimana air itu kan menggerakkan nanti kumparan ya. Kalau di air berarti ada kincir airnya gitu kan. Kincir air, kalau di udara berarti kincir angin. Nah, nanti gerakan tersebut akan menggerakkan si kumparan. Gitu. Kumparan tersebut nanti akan berputar, maka akan menghasilkan tegangan. Nanti rumusnya generator ini E sama dengan NBA, N-nya lilitan, jumlah lilitan, B-nya magnet, A-nya area ya, area kumparannya. Terus omega ini adalah kecepatan sudutnya ya, kecepatan sudut dari kumparannya berputar dikali sin omega T. Nah, nanti E max berarti sin omega T-nya kita sama denganin 1 ya. Gitu. Jadi tinggal MNBE omega. Kayak gitu kira-kira. Bayang? Kebayang. Enggak nih. Susah ya. Banyak banget rumusnya. Ya, Terakhir ini ya. GGL. Oke. Pertama, nomor 36. Sebuah bidang A mempunyai rapat flux magnetik 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Bila luas bidang A sama dengan 40 cm persegi dan sudut antara arah normal bidang A terhadap arah medan magnetik adalah 60 derajat. Berapakah besar flux magnetik pada bidang A? Jadi ini rumusnya flux sama dengan, jadi rumusnya kan berarti B kali A ya. Kali cos theta. B-nya 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 4. A-nya 40 cm, berarti ubah ke meter persegi ya. Centimeter ke meter kan per 100 ya. Tapi kalau dikuadratin jadinya ntar 40 kali 10 pangkat min 4 ya.
terus dikali cos 60. Cos 60 itu adalah hasilnya 1/2. Oke. Nanti kita Sebentar, coret. Kak. Hanya 40 cm. Ya, 40 cm persegi ubah ke meter persegi ya. Ke A. Ke A ya, ke meter ya. Itu 4 sama 40 juga bisa dicoretkan, Kak. Nggak bisa. Bisa kan? Dikali dong. Kan udah nggak ada yang di bawah. 160 dikali 160 dikali 10 pangkat min 16. Iya, Kak. Berarti jadinya jawabannya yang 1,6 kali 10 pangkat min 6. Oke, betul ya. 1,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, itu adalah namanya flux magnetik ya. Kita lanjut ke 37 deh. Besarnya gaya gerak listrik yang diinduksikan oleh magnet batang yang digerakkan menjauhi kumparan sehingga flux magnet berkurang 2,5 kali 10 pangkat min 4 Wb dalam waktu 0,05 detik adalah 2 volt. Ditanya jumlah lilitan pada kumparan sebanyak. Oke, sekarang udah GGL ya. Berarti rumusnya yang tadi yang E sama dengan min N kali delta flux per delta T ya. Oke, gitu ya. Berarti E-nya 2,5 kali 10 pangkat min 4. N-nya dicari ya, min N. Salah ya, saya salah nih. E-nya 2 ya harusnya. 2 volt. Min N. Oh, delta flux-nya tuh berarti di sini kan berkurang ya. Berkurang flux magnetnya, berarti ini sebenarnya delta flux ya, benar. Oke, delta flux-nya ini kalau berkurang berarti jadi minus ya. Minus 2,5 kali 10 pangkat min 4 dalam waktu 0,05 detik. Berarti per 0,05. Oke. Nah, maka nanti N-nya berapa? Coba hitung deh. Berarti I2-nya kan pindah ya, Kak? Ini 0,05-nya kali 2 ya. Oh, oke.
500 ya, Kak? 500 ya? Iya, aku dapat. Oke, 2 kali 0,05 berarti kan 0,1 ya. Min kali min positif, berarti 2,5 kali 10 pangkat min 4 N ya. Berarti ntar ini naik ke atas, berarti ntar 1000 per 2,5 ya. Berarti 1000 per 2,5 ya. Iya. Harusnya hasilnya berapa? 400. 400 ya. Oke, berarti hasilnya 400. Iya, 400. Gitu ya. Oh iya. Aku 500 sih gitu. 100. Bagaimana? Salah jawaban. Tapi caranya sama sih. Oke. Terus kita coba, oke, yang ini deh, hukum Lenz ya, nomor 40 nih. Kelihatan nggak? Sebuah rangkaian kawat yang terdiri atas hambatan R 5 ohm dan kawat AB sepanjang 40 cm berada di dalam medan magnet 4 kali 10 pangkat min 2. Bila kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second, arus yang mengalir pada AB melalui R adalah, oke, tadi hukum Lenz itu rumusnya kan E sama dengan B kali L kali V ya. B-nya itu 4 kali 10 pangkat min 2. L-nya itu katanya tadi berapa nih? Ada nggak L-nya? Oh, 40 cm ya. Berarti ubah ke meter, 40 kali 10 pangkat min 2 ya. Terus V ini velocity kecepatannya ada 10 ya. Oke, berarti ini kita dapat nilai E. Nah, berapa tuh kira-kira nilai E-nya dulu? Berapa nilai E-nya? 60 dikali 10 pangkat min 4 kali 10. 1600 kali 10 pangkat min 4. 1000 lah. 1600 ya. 1600 kali 10 pangkat min 4. Kalau 10 pangkat min 4-nya dipindahin berarti jadinya 0,16 ya. Oke, berarti 0,16 volt. Nah, terus ditanya I kan ya. Nah, E itu kan sama aja kayak V ya. Berarti masih ingat ya yang rumus V sama dengan I kali R ya. Berarti V-nya 0,16
Sama dengan dikali I-nya cari ya. R-nya di sini katanya 5 ohm. Berarti ya gitu. Hasilnya berapa nih berarti? berarti 0,16 bagi 5. 0,032. Berapa? 0,032. 0,032 ya. Oke, berarti ini jawabannya kalau nggak A, kalau nggak B ya. Soalnya 32. Ini M ini mili ya. Miliampere. Kalau mili kan ini kan A ampere. Kalau mau ubah ke mili berarti kali 1000 ya. Jadi ntar 32 miliampere. Nah, sekarang kita cari ininya nih, arahnya ya. Tadi kan V-nya ke kanan, maka F-nya ke arah kiri. Nah, kalau pakai cara apa namanya tuh? Yang tadi kaidah tangan kanan ya. B-nya kan 4 jari. Berarti 4 jarinya masuk ke dalam gambar. Terus F-nya ke arah kiri, berarti telapak tangannya ke arah kiri. Nanti jempolnya berarti ke arah atas ya. Telapak tangan ke arah kiri. Ya, telapak tangannya ke arah kiri kan. Karena Ya. F-nya ke arah kiri. B-nya masuk ke gambar, berarti jawabannya ntar B ke A ya. Berarti jawabannya nanti adalah yang B. Itu jawabannya yang B itu. Paham? Lumayan. Yang arah itu yang agak bingung. Oke, kayak gitu kira-kira. Nih ya. Udah deh. Ada lagi nggak kira-kira? Enggak. Paling yang kayak arah gitu doang sih, Kak. Arahnya masih bingung ya? Dulu ngerti, tapi cuma yang kaidah tangan kanan yang satu. Yang searah jarum jam itu apa, Kak? Ya sih, soalnya ini kaidah tangannya ya banyak juga sih. Tapi tetap pakai tangan kanan. Nanti kalau kawat berarus gimana, kalau yang muatan gimana gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada sekarang. Untuk sekarang. Oke. Kalau nggak ada berarti kita cukup sampai sini ya. Oke, Kak. Oke, ntar saya langsung upload deh. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama Kayla. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum.